Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefira Rahmawati dengan NIM C1C021162. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, metodologi penelitian yang berjudul Etika Penelitian. Memasuki materi pertama yaitu A. Definisi etika penelitian. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos. Istilah etika bila ditinjau dari aspek etimologis memiliki makna kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Menurut pandangan Sastra Prateja 2004, etika dalam konteks filsafat merupakan refleksi filsafati atau moralitas masyarakat, sehingga etika disebut pula sebagai filsafat moral. Etika mencakup norma untuk berperilaku, memisahkan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang harusnya tidak boleh dilakukan. Etika membantu manusia untuk melihat secara kritis moralitas yang dihayati masyarakat. Etika juga membantu kita untuk merumuskan pedoman etis yang lebih adekuat dan norma-norma baru yang dibutuhkan karena adanya perubahan yang dinamis dalam tata kehidupan masyarakat. Moral atau moralitas terkait dengan tindakan seseorang benar atau salah. Sebaliknya, etika merupakan studi tindakan tentang moral atau sistem yang mengikutinya. Etika mencakup norma atau standar perilaku yang memberi pedoman pilihan moral, perilaku, dan hubungan kita dengan orang lain. Penelitian adalah upaya mencari kebenaran terhadap semua fenomena kehidupan manusia, baik yang menyangkut fenomena alam maupun sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan sebagainya. B. Prinsip dasar dan kaidah penelitian. Peneliti dalam melaksanakan seluruh kegiatan penelitian harus memegang teguh sikap ilmiah atau scientific attitude, serta menggunakan prinsip-prinsip etika penelitian. Meskipun intervensi yang dilakukan dalam penelitian tidak memiliki resiko yang dapat merugikan atau membahayakan subjek penelitian, namun peneliti baru mempertimbangkan aspek sosietika dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Secara garis besar, etika penelitian memiliki berbagai macam prinsip, namun terdapat beberapa prinsip utama yang perlu dipahami oleh peneliti, yaitu 1. Prinsip pertama, peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subjek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian, serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian. 2. Prinsip kedua, setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya, penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. 3. Yaitu prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan keadilan. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperi kemanusiaan dan psikologis serta perasaan yang religius subjek penelitian. C. Fungsi penelitian dan etika. Seperti telah diuraikan dalam bagian lain dalam buku ini bahwa penelitian di samping sebagai proses pengembangan ilmu, tetapi juga sebagai produk ilmu itu sendiri. Oleh karena itu, sebuah penelitian mempunyai fungsi ganda, yakni 1. Fungsi akademik atau teoretis. Sebuah penelitian seberapa kecil apapun harus mempunyai fungsi akademik atau teoretis. Artinya, hasil atau temuan sebuah penelitian jenis apapun dengan metode apapun pada hakikatnya adalah merupakan temuan akademik, yang berarti merupakan teoretis bagi pengembangan ilmu yang bersangkutan. 2. Fungsi terapan atau aplikatif. Bidang ilmu apapun sebenarnya mempunyai aspek teori dan aspek aplikatif atau penerapannya bagi kesejahteraan masyarakat. Demikian pula kesehatan atau kesehatan masyarakat adalah ilmu skin dan seniat. Oleh sebab itu, penelitian di bidang apapun bukan sekadar membuktikan teori atau memperoleh teori baru, tetapi juga harus mempunyai implikasinya terhadap program peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk program kesehatan masyarakat. D. Etika dan kualitas data penelitian. Kita sebagai peneliti atau pewawancara memahami pentingnya memerlukan responden dalam rangka memperoleh kualitas informasi yang baik dan akurat. Maka perlu menyadari bahwa dalam pengambilan data atau informasi kepada responden akan menimbulkan ketidaknyamanan responden. Ketidaknyamanan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Terganggunya kegiatan atau pekerjaan pengambilan data atau wawancara terhadap responden, baik di rumah maupun di tempat kerja, sudah pasti akan menyita waktu informan atau responden. Bukan
juga menyita waktu responden, tetapi hal ini berarti juga responden harus meninggalkan kegiatan atau pekerjaannya untuk sementara waktu. 2. Berpikir atau berusaha sebaik mungkin untuk menjawab pertanyaan atau memberikan informasi dalam menjawab pertanyaan atau memberikan informasi. Kadang-kadang responden tidak secara spontan atau terlontar apa adanya. Responden memerlukan waktu untuk berpikir, mengingat, dan sebagainya. 3. Kemungkinan munculnya rasa emosional yang pernah dialami pada waktu yang lalu dalam penelitian, khususnya penelitian kesehatan. Sering ditanyakan tentang penyakit-penyakit yang pernah dialami atau dialami oleh responden atau keluarga, tentang kematian yang dialami oleh anggota keluarga, dan sebagainya. Pelanggaran etika penelitian. Etika penelitian akademik diperlukan mencegah mengatasi pelanggaran-pelanggaran ilmiah atau scientific misconduct. Seseorang peneliti tidak boleh melakukan penipuan dalam menjalankan proses penelitian. Semua sistem etika melarang penipuan seperti ini. Pelanggaran ilmiah yang bisa terjadi pada seseorang peneliti adalah A. Fabrikasi didefinisikan sebagai rekaman atau presentasi dalam format apapun yang menggunakan data fiksi. Fabrikasi merupakan bentuk pelanggaran yang paling mencolok dari pelanggaran yang akan mempengaruhi kebenaran. Fabrikasi ini bisa berupa pemalsuan data dan metode penelitian. Fabrikasi sering terjadi dikarenakan adanya keinginan untuk memenuhi target, keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, atau adanya persaingan antar peneliti. Pemalsuan manipulasi data. B. Pemalsuan manipulasi data. Ada beberapa penulis yang menyebut falsification sebagai research fraud. Seseorang peneliti dilarang memalsukan atau memanipulasi data atau prosedur untuk menghasilkan hasil sesuai dengan keinginan peneliti. C. Plagiat. Menurut Martono 2015 dan Sastra Prateja 2009, plagiarisme adalah mengklaim karya lain untuk menjadi milik sendiri. Bisa dilakukan secara keseluruhan, berupa salinan atau terjemahan dari makalah orang lain yang telah diterbitkan, atau lebih terbatas, mengambil dan memasukkan bagian tulisan orang lain ke dalam tulisan tanpa referensi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.